Saya melihat lagi bahwa fotografi itu sebenarnya punya fungsi. Bukan hanya untuk menyampaikan estetika, namun juga sebagai sarana untuk kemudian melakukan refleksi diri. Dan kami membebaskan mereka untuk kemudian menangkap apapun yang ingin mereka ceritakan. Kenapa? Karena mereka perlu untuk mengartikulasikan perasaan mereka, diri mereka. Mereka perlu untuk mengekspresikan diri mereka. Dan yang paling penting, ini adalah salah satu cara agar orang-orang dewasa itu bisa masuk ke dalam dunia mereka. Dan kemudian mengenali diri mereka, mengenali situasi yang ada melalui karya foto mereka. Depok, kota yang penuh dengan aktivitas dan peluang. Meski dikenal dengan universitas ternama dan transportasi publik yang terintegrasi di dalamnya, anak-anak yang tinggal di sekitar pusat kota justru kekurangan ruang bermain dan tempat untuk tumbuh kembang dengan layak. Melihat kenyataan ini, Setio Manggala Utama hadir membawa harapan. Memanfaatkan seni fotografi untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi mereka bermimpi. Banyak anak-anak yang saya kira mereka tuh belum tentu punya minat untuk sekolah. Mereka belum tentu tahu apa itu mimpi, belum tentu tahu apa pentingnya pendidikan. Belum lagi kita membicarakan, belum tentu mereka tahu bahwa mereka tuh punya hak untuk sekolah, mereka hak untuk bermain dan hak untuk bertumbuh kembang. Terutama lagi ketika berbicara mengenai kota Depok, saya melihat bahwa di kota ini ada kampus terbaik di Indonesia. Ada banyak mahasiswa yang menjadikan tempat ini itu sebagai tempat tujuan untuk melakukan jenjang pendidikan. Banyak orang-orang yang saya rasa juga pelaku kreatif, banyak orang-orang yang mampu sebenarnya untuk kemudian berbuat sesuatu lah. Masih bagus nih, tuh masih bagus. Saya mengamati bahwa tempat yang harusnya menjadi pusat kota, yang harusnya terbangun dengan baik bukan hanya aspek infrastruktur, tapi juga masyarakatnya. Namun hal tersebut malah tidak terjadi. Di samping itu saya berpikir bahwa apa yang kemudian bisa saya berikan yakni adalah melalui fotografi dan kesenian visual. Kalau dalam konstruksi itu ada tahapannya, ya. Memang udah tinggalin anak istrinya untuk Dari mempelajari teknik fotografi hingga menjadi panutan bagi teman-teman, Roshid yang awalnya hanya seorang anak kelas 4 SD dengan tantangan membaca dan menulis, kini menjadi salah satu anggota Lensa Anak Terminal yang paling dapat diandalkan. Sering membimbing teman-teman yang lebih muda darinya, menunjukkan rasa tanggung jawab yang luar biasa. Nama aku itu Muhammad Novala Roshid, kalau dipanggil sama anak LAT itu Roshid. Nah, tempat tinggal aku tuh deket sini, deket kolong. Untuk jalannya akan dipandu oleh Novala Roshid. Jadi
Nanti akan menentukan arah jalan ya. Oke, silakan bosku. Aku itu ngikut telat itu karena mencari karir sama pengalaman. Kayak kan anak sekecil kayak umur 11 tahun belum bisa motret, aku udah bisa motret. Cari karirnya itu kayak kita harus targetin ini harus masuk GPS nasional. Kalau kamera digital kan harus pakai SD card kan. Iya, langsung. Kalau ini film. Nah, tadi yang dibilangin Mbak Rere itu kamera analog cuma bisa 36 shot. Iya nih. Nah, ini ditarik tuh. Oke. Diklik-klik. Ganti-ganti nggak? Berubah nggak dia? Iya, soalnya aku yang udah lebih tua dari sini, jadi aku yang disuruh megang. Bisa lebih bagus lagi malahan. Walaupun aku lebih lama dari yang lain, tapi yang lain bisa belajar dari aku harus lebih bangkit gitu. Jangan standby kayak aku dulu, belum ngerti. Penting karena kita moto itu bukan ngasal. Kita kan punya targetnya masuk ke negara fotonya. Kalau lebih baiknya sih sesuai aturan potretannya kan ada tuh. Kalau di kamera tuh ada kotak tuh. Nah, sesuaiin itu. Terus belajar gimana ngias sama tambah-tambahin apa hewan apa gitu. Di lensa anak terminal, seni dan kreativitas adalah jantung aktivitas mereka. Karya mereka tidak berhenti di foto, tetapi juga diceritakan melalui tulisan dan gambar. Menjadi cara bagi orang dewasa dapat masuk dan mengenali anak-anak lebih baik. Di lensa anak terminal sendiri, kegiatan kami itu beragam. Terutama kami itu memotret apa yang ada di sekitar lingkungan Terminal Depok, dan bersyukurnya sebagai pusat dari kota ini, kita tuh sangat dekat sekali dengan ruang-ruang publik seperti Terminal Depok, Stasiun Depok Baru, kemudian ada Pasar Kemiri, ada kemudian jalan terbesar di Margonda Raya. Tempat-tempat ini itu sangat mendukung sekali anak-anak kami kemudian untuk mengeksplorasi situasi, fenomena, dan momen untuk kemudian mereka tuh menangkap beragam hal yang sifatnya dinamis. Kegiatan kami sebenarnya tadi memotret dan kemudian kami merespon. Merespon itu adalah dengan menceritakan, menulis, menggambar, dan kemudian juga berpameran. Kenapa seni itu, kreativitas itu menjadi penting? Karena kesenian itu meliberasi, membebaskan anak-anak, membebaskan manusia itu terhadap kekangan-kekangan yang kemudian muncul. Karena saya sendiri melihat bahwa sistem pendidikan kita itu kerap kali bukannya memberikan pendidikan kepada kita, tapi kemudian membebani anak-anak terhadap material-material yang sebenarnya di luar dari energi yang mereka bisa dapatkan gitu. Jadi fotografer menteri susi ya, jadi tahu nggak menteri susi menteri apa? Bagi relawan seperti Bagus, lensa anak terminal
lebih dari sekedar berbagi ilmu fotografi. Setiap interaksi dengan anak-anak membuka wawasan baru dan menumbuhkan harapan bahwa seni dapat menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih cerah. Mungkin karena ini adalah lingkungan terminal ini adalah lingkungan yang sangat dinamis, sangat keras, dan sangat beragam. Jadi semuanya itu berbentur di terminal. Tapi setelah beberapa lama akhirnya bisa menyesuaikan gitu. Mungkin di sini orang-orangnya tuh lebih terkesan street smart. Jadinya mereka sebenarnya pinter tapi butuh belajar gitu loh. Saya di sini role lebih banyak di bagian output akhir pembelajaran, yaitu pameran. Jadi di pameran itu saya sebagai art handler, yaitu yang tugasnya sebagai menghandle karya-karya dari adik-adik ini agar bisa ditampilkan gitu. Jadi karyanya itu pertama kita treat di scan, terus kita edit lagi secara digital, lalu kita cetak dan kita tempel di panel ini, itu dari art handler. Foto ini ada zebra cross yang panjang, dan di foto ini ada sebuah warung nasi. Nah, kita lanjut ke panel sebelah ya. Ada karyanya Diandra Salsabila, Eka Sulistiawati, Anissa Hisrori, Elsa. Kalau kata Ica, foto ini tuh foto bunga. Kita ngambilnya di Wali Kota Depok. Dan sini nggak ada tulis-tulisannya. Oke, jadi memang untuk membuat pameran ini hampir setiap minggu itu pasti selalu berinteraksi dengan adik-adik, karena balik lagi pameran ini kan untuk adik-adik gitu ya. Jadi mereka harus terlibat. Nah, kita harus ketemu dengan mereka, kita harus ngasih arahan kira-kira nanti karyanya akan seperti apa, akan ditampilkan kayak gimana gitu. Nah, supaya adik-adik sendiri involved. Satu lagi itu punya Dwi. Kata Dwi, jarang tahu kita moto jalan raya, jadi dia berinisiatif, dia moto pas kita lagi nyebrang. Karena ini pertama unik-unik, dan ini kan dari mereka adik-adik yang istilahnya lebih polos ya. Mereka ngerespon lingkungan mereka tuh dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi ketika ngebaca lagi karya-karya mereka itu ada sedikit perasaan, bukan sedikit ya, banyak, tapi perasaan kayak wow, ternyata mereka itu bisa berpikir sekreatif ini, berpikir seberani ini, dan yang orang dewasa tuh nggak kepikiran gitu. Jadi ketika menghandle karyanya lebih banyak takjub dan perasaan senang sih. Dan hopeful sih, penuh harapan gitu. Kalau misalkan adik-adik di LAT, mereka tuh punya prospek masa depan yang bagus sekali gitu. Mereka tuh excited sekali. Mereka megang kamera aja udah sangat ahli gitu. Apalagi ketika bertemu dengan orang-orang yang punya nama dan punya skill di bidang tersebut, mereka banyak bertanya sih. Pasti mereka banyak bertanya dan mereka akan selalu belajar soal hal-hal baru gitu. Diajak dan tangga atau tahu sendiri atau akhirnya tergerak sendiri, itu bagaimana? Kebetulan kan tinggal saya sama ibu nggak begitu jauh kan, jadi kalau menurut saya sih kebantu banget ya, apalagi kalau saya punya anak yang sampai kebetulan sih alhamdulillah banget saya mau di sekolahin paket sama ibu buat anak saya nomor 1. Makanya kesan buat ibu tuh semangat terus. Lensa Anak Terminal aktif berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk mendukung perkembangan anak-anak.
Salah satunya dengan Sekolah Indonesia Bisa Membaca. Lewat seni, mereka belajar memahami dunia secara kreatif. Agendanya untuk datang ke sini itu kolaborasi ya antara pendidikan yang diperoleh dari anak saya dengan anak didik di sini. Tujuannya untuk membuat anak-anak didik saya terutama mengerti bahwa pendidikan itu bukan cuma menghitung, membaca, dan menulis, tapi juga bisa dengan melalui seni, melalui apapun yang sebenarnya memang tujuannya baik. Pelajaran seni sangat membuat anak menjadi positif karena anak-anak biasanya lebih cepat dengan gambar dibanding dengan baca tulis gitu. Dan menurut saya unik sih, unik. Anak lensa terminal ini sangat unik. Boleh wawancara nggak? Boleh banget dong. Ayo, kita mau wawancara di mana? Banyak nggak pertanyaannya? 50? 5 aja? Oke, let's go. Kita wawancara yuk. Cita-citanya jadi apa? Banyak, tapi di antara semua cita-cita aku pengen jadi orang yang bermanfaat buat masyarakat. Karena aku pengen jadi orang yang bermanfaat. Dan jarang kan kita melihat pendidikan dengan cara seperti ini. Bahkan di seluruh Indonesia hampir nggak ada loh, baru aku lihat ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi virus di Indonesia. Ada banyak guru yang punya inisiatif mengajarkan anak untuk tidak melulu bahwa menghitung, menulis, membaca itu bagian dari yang harus dikerjakan anak-anak. Agar apa nantinya ketika kalian sudah besar nantinya jadi fotografer, kalian tuh nggak cuman sendiri, banyak fotografer-fotografer Bahkan lain. dengan memotret, dengan melukis, dengan bercerita lewat gambar mereka, anak-anak lebih cepat untuk memahami keadaan dan memahami apa makna tulisan. Meski sudah dikenal, perjalanan lensa anak terminal tidak selalu mulus. Penolakan masyarakat dan keterbatasan fasilitas pernah dialami. Namun, seiring berjalannya waktu, keterlibatan warga setempat membuat lensa anak terminal kini memiliki ruang kegiatan yang aman dan nyaman. Tentu yang namanya resistensi itu pasti ada. Terutama ketika saya membangun lensa anak terminal. Jadi ketika saya tanya ke mereka mau belajar nggak? Ada yang bilang nggak deh kak, kayaknya mahal, aku takut jatuh gitu. Aku takut jatuh, aku takut rusak. Nah apa yang kami lakukan itu adalah langsung mengalungkan kamera itu ke leher mereka. Dan pada saat itu mereka mencoba. Mungkin itu baru pertama kali mereka memegang kamera gitu ya. Selain daripada melihat dan mencoba. Awalnya kita bikin kelas lah bareng-bareng dan itu dimulai kalau nggak salah di September 2021 gitu ya. Kita menggunakan fasilitas, ada sekolah di sini namanya Yayasan Masjid Terminal, kita menggunakan tempat tersebut gitu. Dan kemudian berkembang ya prosesnya hingga pada akhirnya kami mendirikan tempat ini dan saya merasa bahwa saya nggak bisa nih hanya setengah-setengah di sini membuat kelas, memberikan pengetahuan dan keahlian, namun tidak mengupayakan perubahan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itulah saya gitu ya lensa anak terminal terutama dengan ketua RT setempat dan juga dengan masyarakat setempat kami tuh mencoba untuk membangun sebuah tempat gitu ya di bawah flyover Arif Rahman Hakim yang akan dinamakan Stana Karsa. Tempat ini sebenarnya nantinya digunakan bukan hanya untuk lensa anak terminal berkegiatan, tapi juga untuk masyarakat setempat, komunitas yang lain.
Saya sendiri dan warga alhamdulillah sangat senang ya. Sangat senang dan sangat berterima kasih atas kehadiran teman-teman dari LAT yang sudah mengisi atau menjadikan tempat ini sebagai tempat yang banyak bermanfaat istilahnya untuk lingkungan kami. Yang datang misal kayak Terus besok berarti abis ada guru lo kesini terus lo melipir. Nah jam 1:30 lo balik lagi kesini atau balik lagi kesini? Tadinya ini menjadi lahan parkir, tempat penitipan mobil, tempat kumpul-kumpul orang-orang yang mohon maaf bukan warga di sini, tidak ada tempat bermain. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih banyak ya. Dan alhamdulillah tempat ini disenangi sama anak-anak. Perubahan positifnya setiap hari ya. Kalau tidak ada acara seperti ini, anak-anak olahraga, istilahnya main sepak bola, main bola gitu. ini adalah salah satu pameran terbaik yang pernah kami buat gitu. Jujur saya tidak bisa berkata-kata ya melihat bagaimana rasa bangga saya, bukan hanya melihat karya, tapi bagaimana kerjasama antara mentor dengan adik-adik. Kami ngerasa bahwa adik-adik kami itu sudah dewasa, mereka tuh bisa membantu dalam kemudian melakukan manajemen pameran dan rasanya sangat bangga sekali melihat bukan hanya mereka yang bangga, kami pun bangga, semua orang tuh bangga. Dan kebanggaan itu jadi milik bersama. Harapannya, saya berharap mereka bisa mempertahankan semangat mereka untuk belajar. Kita bisa terus kemudian melahirkan karya-karya baru yang sifatnya lebih fresh gitu ya, yang sifatnya lebih baru gitu ya, dan kemudian bisa menyentuh dan menginspirasi lebih banyak orang. Semoga Lensa Anak Terminal selalu bisa menjadi ruang yang aman, ruang belajar yang menyenangkan bagi semua anak-anak dan juga generasi muda yang ada di kota ini.